2, 1. What's up yo? Balik lagi di channel gua, Bang Yas. Bro, it's alright, let's go. Alright cuy, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga kalian sehat selalu dan semoga rezeki kalian masih tetap lancar. Cuy, amin. Nih, pasti banyak yang tanya-tanya nih, di mana nih? Ya gue lagi ada di rumah temen ya kan, kamar temen gitu istilahnya. Karena emang kamar gue lagi rame dan emang gak punya kamar juga sih guanya ya. Jadi numpang dulu ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa tuh. Ya teman gue di sebelah, jadi dia cuma nih apa ya, kayak sutradara gitu nonton gitu. Oke, kembali ke kontennya ya. Jadi gue lama banget gak bikin konten, hampir 1 minggu lebih gue gak bikin konten. Dan video kemarin yang gue upload yang Mia Khalifa versi Indonesia itu udah lama banget sih, udah 2 minggu lebih dan baru gue upload. Karena emang kemarin gue kena musibah ya, dan gue meninggal. Dan gue emang bener-bener gak tahu harus bilang apa lagi bener-benernya. Mungkin udah ajalnya ataupun mungkin udah takdirnya gitu, kita nggak tahu dan nggak nyangka sekali. Cuy, gimana PPKM masih lancar ya sampai tanggal 2 ya? Sampai tanggal 2 tuh ya kan, diperpanjang mulu ya, kayak cinta gue sama dia ya kan, gak diperpanjang gitu. Di konten ini nih konten yang sangat berarti banget bagi gue dan diri gue sendiri. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, dan juga follow ke Instagram gue Hagi Ilyas. Oke, kalau udah semuanya kita langsung ke konten. Let's go. Ya oke cuy, balik lagi di konten ya. Sebenarnya konten ini cuma ngobrol-ngobrol biasa ya. Ya terserah sih kalian mau nonton apa enggak, itu urusan belakang. Dan emang gue sengaja pengen bikin video ini karena sebagai apa ya, kayak kenangan gitu. Karena emang dan gue pengen gue jadi seorang yang hebat, bisa jadi seorang konten kreator gitu ya. Mungkin setahun 2 tahun lagi gue bisa jadi YouTuber ataupun udah dapet AdSense kan. Video ini masih ada kenangannya gitu men. Gue sama nenek gue udah hampir 5 tahun lebih, mau hampir 6 tahun gue tinggal di rumah beliau. Bukan berarti gue nakal untuk pindah dari rumah ya, enggak. Karena emang apa ya faktor yang pertama, gue punya kamar di rumah gue. Kamar gue nggak terlalu besar ya kan, dan gue punya adik di rumah cuman kamar 2. Ya udah, mungkin adik gue udah gede. Nah, akhirnya gue ngalah untuk ke rumah nenek gue, dan gue juga ngejaga dia juga. Kayak dia sakit gue yang ngurusin, gue sakit dia yang ngurusin gitu. Kita saling mengurus gitu ya, saling menjaga gitu kan. Dan gue juga nggak nyangka banget sih, 2 minggu yang lalu beliau pergi. Dan emang nenek gue nggak sakit sih, cuman karena darah tinggi gitu. Darahnya itu 230/130 ya. Itu benar-benar shock banget, gue benar-benar nggak nyangka banget. Yang awal-awalnya beliau emang sehat-sehat gitu ya, setelah seminggu dia sakit terus minta diurus sama gue, dan ya umur dia udah nggak ada. Ya mungkin karena emang darahnya tinggi dan beliau juga nggak mau untuk dibawa ke rumah sakit ya, karena emang lagi COVID kayak gini ya, memang benar-benar susah. Pas sehari sebelum meninggal, kita bawa keluarga ke nenek itu ke klinik. Emang pas ditensi emang darahnya tinggi. Gue minta sama keluarga juga minta diinfus, cuman karena udah malam dan kata dibilang dokternya, coba diminumin dulu obatnya, siapa tahu dia bisa sehat lagi. Iya, diminumin malamnya, makannya kenceng, dan paginya emang bener-bener down lagi. Gue bener-bener ya harus gimana lagi gitu. Sampai akhirnya pagi itu gue ada saudara gue bilang suruh diinfus, dan akhirnya gue ngurusin beliau untuk ke dokter. Karena emang zamannya COVID kayak gini ya, apa-apa harus ada surat antigen segala macam. Dan emang bener-bener corona ini bener-bener ribet banget. Masuk ke rumah sakit aja nggak bisa sembarangan gitu. Harus ada surat antigennya, harus bener-bener negatif dari corona gitu kan, nggak positif ya kan. Ya pokoknya seperti itulah modelnya. Dan gue lagi di Cilegon sama anak nenek gue yang kedua.
saudara gue dari rumah nelpon, dia bilang di mana, lagi ngurusin ini berkas-berkas buat masuk infus. Rencana infusnya sih mau di mana, oh di klinik deket rumah, cuman gue lagi bikin di teman gue gitu. Tapi ya sampai di situ di tengah-tengah Cilegon, di video call dia bilang, saudara gue yang dari rumah bilang nenek udah nggak ada. Gue bener-bener kaget, gue bener-bener shock. Akhirnya kita muncul dan anak nenek gue yang kedua ini bener-bener kaget, shock banget. Gue bener-bener harus bawa motor, harus bener-bener sadar. Kalau emang gue nggak sadar bawa motor, nggak tahu itu bating ya kan ya. Karena emang di situ gue kaget, gue shock. Sampai rumah gue bener-bener, maksudnya gini loh, gue yang ngurusin di rumah, gue yang selalu ada buat dia gitu, tapi pas meninggal dia nggak ada di pelukan gue gitu, nggak ada di sebelah gue gitu. Gue benar-benar shock banget, benar-benar kaget banget. Dan ya udah, Tuhan mungkin sayang sama nenek gue supaya nenek gue itu nggak nahan sakit lagi, nggak nahan beban kehidupan lagi ya kan ya. Sebenarnya gue kaget juga sih, gue benar-benar shocknya itu karena apa, gue nggak bisa ngasih amanah buat nenek gue. Nenek gue cuma pengen gue itu menikah terus punya anak, ya menurut dia dipanggil si cicit kayak gitu. Tapi yang umurnya udah nggak ada. Mungkin di video gue cukup sampai di sini aja, cuman hanya bisa seperti ini ya kan, ngomong nggak jelas panjang lebar. Cuman konten ini sangat berarti banget kalau gue sukses, karena nenek gue pengen ya jadi seorang yang terkenal. Impian gue terwujud, punya tabungan sendiri, gue bisa menikah. Dan sebelum gue nikah juga gue mau kenalin ke nenek calon istri gue, tapi nggak tahu kapan. Yang penting yang utama YouTube gue jalan. Beliau pengen gue jadi seorang YouTuber, beliau yang selalu dukung gue ketika gue mau bikin konten, mau ngapain, mau bikin YouTube, ya udah semangat ya, kamu pasti bisa. Terdengar terus kalau gue pengen bikin YouTube, ya gue cuma pengen dia tenang di sana dan bahagia di surga. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan buat teman-teman gue yang ada di saat gue lagi susah, thank you banget. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi, cuman mereka yang gue punya. Dan walaupun gue agak selengean dari ucapan, dari gaya, tapi teman-teman gue selalu ngerti gue. Thank you banget buat kalian semuanya yang udah ngebantu dari hari H sampai selesai semuanya. Gue cuma bisa ucapin banyak terima kasih. Mungkin di video ini kadang-kadang satu-satunya yang akan ada sampai gue sukses nanti. Ya, mungkin di video gue cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.